orang yang Ustadz tolong jatuh dari motor Beat ini ternyata pemilik 40 hotel di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Muslimnya tuh cuman 15%. Yang 15% itu terkadang muslim sih muslim. Kadang beberapa kampung Quran tak pandai apa dan sebagainya, Nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Kadang masjid dijadikan kandang kambing. Berapa pecah bukan hanya sekali dua kali, berpuluh lagi. Sering? Sering. Ternyata kena racun itu udah luar biasa. Sampai 7 hari 7 malam tak ingat. Saya diyakinkan dah. Mama tidak ingat, saya sadar. Mama apa? Teman itulah berjasa saya sama istri. Itu makanya tidak mau nambah panggil apa. Kamu guru saya luar biasa kan, saya tak pakai pampers sama tidak ingat apa-apa. 7 hari itu pertama tuh. Iya, saya lihat foto dan video Ustadz tuh. Ini mata Ustadz hitam nih. Saya lihat. Itu satu simbol babinya 25 kilo kan. 25 kilogram daging babi ya. Itu 1 kilonya berapa Ustaz? Saya kurang tahu ya. Belum pernah sih. Belum pernah. Iya. Jadi perjalanan dari Ibul ke Pontianak berapa jam tuh Ustaz perjalanannya? Banyak jalan ya. Kalau pakai kapal air 6 jam. Kapal air 6 jam. 6 jam sampai Singhi. Kalau naik motor berapa lama? Kalau lewat Pinyum biasa 5 jam. 5 jam dari tempat Ustadz ke kota Pontianak ya? Ya, kalau tidak ada gendala. Kalau ada gendala ya sampai 2 hari ya. Lu pernah sampai 2 hari? Iya, dari kemarin kan. Kemarin pagi jam 8. Sampai sini ya baru tadi lah ngejar buka puasa jadi. Karena kan patah motor itu. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Idrus. Udah jauh-jauh datang dari kampung Sebangki Ustadz ya? Iya. Kecamatan Sebangki ya? Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landa. Oh, Kabupaten Landa. Dan begitu saya telepon, Ustadz nih cepat nih responnya nih, langsung datang. Ustadz, kok boleh tahu nama lengkap Ustadz nih siapa? Nama asli Muhammad Idrus. Muhammad Idrus. Iya. Asal dari Jawa Barat, Sukabumi. Perjalanannya cukup lumayan jauh sampai nyasar ke Pontianak ya. Perjalanan yang panjang lah diceritakan. Masya Allah ini qadarullah ya kan. Iya. Nah saya dapat informasi kan Ustadz dulunya ada mondoknya di Jawa Barat ya. Iya. Masa kecilnya, masa remajanya itu hidup belajarnya itu di pondok pesantren. Betul. Iya Ustadz ya. Nah, setelah dari pondok pesantren kan saya dengar juga nih Ustadz merantau ke Arab Saudi. Iya. Jadi mau betul lah pergi ke sana tuh. Jadi lalu saya mohon doa lah sampai nangis ke mohon maaf sekarang almarhum almarhumah Kiai Haji Tajuddin Subki Pondok Pesantren Riyadhul Muta'alimin Cianjur pertama. Beliau langsung saya bercerita istilahnya minta waktunya. Jadi ada apa perlu saya mau pergi haji, pergi umroh. Nanya ada duitkah? Ada. Maklum santri kan duit cuma dari orang tua. Jadi jangankan jajan semua dari dikasih orang kan. Itulah yang kan duit untuk umroh. Jadi beliau itulah Masya Allah tabarakallah berkat doa guru doakan insya Allah habis doakan ada salah satu amaliyah itu berkah Al-Quran kan apalagi sekarang bukan ini kebetulan bukan ini qadarullah ini malam nuzul Quran itulah berkahnya Quran dikasih satu amalan salah satu surah dalam Al-Quran yaitu surah Al-Waqiah dan ayat lain kan diamalkan sesuai dengan target. Alhamdulillah pas habis selesai ngamalkan 40 hari, mohon maaf ini sekali lagi garis bawahi bukan kebetulan. Ini qadarullah kan. Ke Cianjur jumpa yaitu orang Arab. Pas di sana takdir Allah Subhanahu wa taala biasa kan orang Arab turun mobil naik mobil, tidak ada pakai motor. Orang Arab pergi Indonesia habiskan duit lah kan. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala beliau itu mau tumben-tumben ya kan mau pakai motor Beat, minjam nyewa katanya kan. Biasa 100.000 sehari di puncak Cianjur. Jadi biasa pakai mobil sana sini jatuh beliau pakai motor tuh. Oh, jatuh. Jatuh ditolong. Udah pasti tolong. Yang nolong siapa? Nolong saya. Nolong saya. Pas kebetulan jatuh ketemu sama Ustadz. Sama saya. Langsung pakai ngomong bahasa Arab, Mas Muka dan lain sebagainya. Kayak halukum. Anak kok alhamdulillah. Oh, Ustadz, kebetulan Ustadz udah bisa bahasa Arab. Sudah bisa bahasa Arab. Setidaknya kan jadi di pondok itu ada pendidikan bahasa Arab. Jadi tidak buta kayu sangat lah kan. Jadi paham. Jadi begitu Ustadz bahasa Arab, ini orang Arabnya kaget nggak? Orang kaget. Langsung lah komunikasi dengan baik. Kep halukum, toib, apa, kep sehat, tamam, dan sebagainya kan. Apa kabar? Arabnya bagus kan. Saya pakai Arab Al-Quran kan. Saya ada salah satu keahlian yaitu menolong orang kalau misalkan jatuh apa, dibetulkanlah kakinya.
Tapi sebelum kita lanjut nih, memang Ustadz Idrus ini keahliannya ini memang salah satunya adalah mijit, ngurut dan ruqyah Ustadz ya. Iya. Sama bekam juga ya. Iya. Itu salah satu keahlian antum juga ya. Oke Ustadz, lanjut Ustadz. Setelah jatuh kakinya terkilir. Jadi lepas dibetulkan, ngobrol secara panjang. Jadi kata beliau, maukah kamu ke negara Arab, ke Saudi? Langsung saya tuh langsung to the point kan. Mau katanya gitu kan. Pakai bahasa Arab. Iya. Kata saya, ibu, mau gak bahasa sakitnya? Kok langsung mau? Memang saya tuh udah lama katanya kan. Jadi kan kata saya tuh mapi pulus, tak ada duit. Masya Allah. Akhirnya lepas gitu ngobrol-ngobrol panjang lah kan. Mohon maaf, beliau di puncak Cianjur. Katanya kira sih orang biasa. Ternyata Sultan punya 40 hotel kan. Wah, ternyata orang yang Ustadz tolong jatuh dari motor Beat ini ternyata pemilik 40 hotel di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Allahu Akbar. Secara langsung kabarkan ke orang tua. Kata saya mau pergi ke Timur Tengah. Kata saya, jadi saya kan biasa guru, mohon maaf dari kecil. Bualja kan bahasa gitu kan. Oh, orang tua nggak percaya? Tak percaya mana. Dia udah esok katanya kan udah buat password. Buat password. Jadi macam apa ya kan? Tapi kalau sudah tahu password apa ada langsung stamp visa kan Ciracas, memang nangis langsung. Jadi kata saya tak apalah, saya anak laki kan, memang kewajiban ini. Niat saya memang udah kuat lah, tak bisa dipungkiri. Dan itu semua dibiayai oleh Sultan ini. Ya. Nah, kalau boleh tahu siapa nama beliau ini? Abrakan. Ini berarti seorang pengusaha di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Mungkin kalau ke sana hotelnya di Riyadh, termasuk di Mekah Mukarramah, Bodal. Ada. Jadi kalau di YouTube itu atau Google tulis gak Hotel Bodal, dah ada punya beliau, ada dah. Itu punya beliau. Iya. Dan antum pergi bersama beliau ke sana. Ya, langsung ternyata kira orang biasa, ternyata di sana tuh paling disegani lah, sebab mohon maaf lah, manusia tidak bisa pungkiri kalau ada uang, ada harta, ada tahta ya dihormati. Itulah. Berarti ini Sultan yang menyamar ke Indonesia nih. Ya Allah ya Rabbi. Itulah Sultan menyamar. Jadi alhamdulillah wa syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala secara berjalannya waktu, jadi tetap tidak dipungkiri. Saya masih tahap belajar kan. Itu hari masih tahun 2012. Ustadz berangkat ke Arab Saudi tadi. Nah, setelah Ustadz di Arab Saudi ya, itu apa yang Ustadz kerjakan? Yang pertama, saya izin untuk belajar kan. Jadi memperdalam keilmuan saya kan. Mohon maaf masih banyak kurang dan sebagainya kan. Dan itu dibiayai sama Burakan atau bukan? Langsung biayai sama beliau. Cuman ada satu syarat kan, beliau ada ketika keluar harus ikut lah kan, mendampingi. Oh, jadi jaga barang dia kan. Ini apa? Jadi pengawal kah, bodyguard kah? Tidak, katanya amanah megang barang lah istilahnya itu kan. Oh, jadi sebagai pengawal lah ya, tangan kanan lah ya. Pengawal apa tidak tahu sih, yang penting saya ikut ya kan. Apa yang disuruh itulah yang dia. Cuman intinya harus jaga barang dia lah kalau kepergian dan sebagainya. Aja yang ikut ya samina watona aja orang dibawa kan. Dan ini berapa lama nih sama Abu Rakan ini? Alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa 2012, 13 sampai 14. 2014 itu sebenarnya dikontrak kan. Cuman saya dilewatkan sebab 2014 mau pergi haji. Pas Haji Akbar. Jadi banyak kejadian lah kan. Keren apa namanya? Kebetulan di sini keren ini tuh. Oh, jatuh. Keren itu jatuh ya? Jatuh. Kejadian 2014 tuh. Ngambil mayat yang setengah-setengah sekarat-sekarat tuh di Mekah Mukarramah. Oh. Itu pas ini di sekeliling ini Ustaz? Tidak sih, pas mohon maaf ini ada gambarnya. Jadi keren itu adanya dekat sebelum jalan Maulid Nabi. Jadi arahnya kalau itu. Jadi kalau arah Hijr Ismail itu yang arah ke Maulid Nabi. Kalau dari Hotel Sofa Orchid. Jadi pas nimpa ke tempat ini tawaf. Oh, ketimpa ya? Jamaah yang sedang tawaf ini kena keren yang jatuh ya? Keren yang jatuh. Jadi beratnya keren itu kan gelungnya itu dacingnya kalau bahasa ini. Apa tuh? Yang ini ya. Yang bulat bola. Yang gini. Oh, yang ini ya. Dacingnya itu 10 ton kan. Jadi yang seling bajanya itu ngepis sana sini, akhirnya putus-putus lah. Oh, seling bajanya itu ngepis sana sini. Sana kemari terkena jamaah ya. Jamaah. Akhirnya yang kepalanya pecah dan sebagainya kan. Jadi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Korbannya banyak Ustadz ya? Korban banyak. Dan itu Ustadz itu bantuin
mungutin Iya, jenazah. bantuin masukin ke plastik apa dan sebagainya. Yang dapat kaki sebelah, apa yang sebelah usus, apa kan usus manusia yang apa belang-belang macam apa gitu kan. Ngeri nggak? Dan ada nggak jamaah Indonesia yang kena? Banyak. Banyak dan tanggung jawabnya luar biasa di sana. Yang pertama kan dikasih 100 juta. Yang kedua dan sekeluarganya diangkat pergi haji. Dari negara-negara lain juga banyak juga ya? Banyak. Mualaf, bule-bule kena juga? Kena banyak. Jadi sebab kalau ikut apa timpaannya itu memang sedikit, paling berpuluh lah kan. Ini kan orang berjuta di bawah langsung kena tepis itu memang Kena tidak seling, bisa dipungkiri. seling baja itu yang seling kena baja ya? itu yang luar biasanya. Kayak film Final apa ya? Final Destination ya? Mirip seperti itu ya. Terus setelah dari Abu Rakan, setelah itu Ustadz pindah ke mana nih Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Jadi menindaklanjuti seharusnya saya pulang dikarenakan mohon maaf lah saya tuh masih cinta kan ke Mekah Mukarramah luar biasa. Ternyata luar biasa lah kan. Mudah-mudahan yang nonton di sini semua, wabil khusus saudara kita yang Muslim, insya Allah sebelum meninggal pernah bijak ke tanah suci, amin ya Allah. Amin. Doakan saya Ustadz. Amin. Saya belum pernah nih. Amin. Luar biasa. Ternyata keindahan, mohon maaf, dalam Al-Quran dan jelaskan tanah asli kita itu di sana, di Mekah. Jadi ketika ke sana tuh memang terasa nyaman, jadi panggilan Nabi Ibrahim luar biasa. Ternyata lebih nyaman luar biasa. Betah di sini kan. Jadi saya langsung mendalami yaitu ke Syekh Yusuf Al-Atair, beliau alumni Habib Umar Yaman. Langsung ternyata beliau luar biasa kan. Di sana syekhnya, tahfiznya dan sebagainya. Masih jauh lah belajar tuh kan. Langsung belajar lagi. Cuman saya manusiawi kan, sifat manusia, mohon maaf lah apalagi orang wong desok lah kan itu. Jadi ada salah satu permintaan, mohon maaf ke saya. Jadi saya itu belajar, cuman mau nggak jajan macam orang kan. Maksud itu belanja apa, akhirnya minta kerja. Alhamdulillah dikeringankan ya kerjanya. Jadi dari habis subuh itu bangun tuh jam 3 lah, jam 3 tuh langsung ke haram udah siap. Jam habis subuh belajar sampai jam 8, 9 langsung futur, breakfast kan. Pas sarapan pagi selesai langsung diizinkan untuk bekerja. Bekerja pun ngecek gitu kan. Itu kerja di mana? Di Hotel Sofa Orchid. Di Hotel Sofa Orchid. Yang pinggir jam-jam tuh. Yang ada menara jamnya itu? Yang tepinya. Kan yang jam itu punya kerajaan katanya. Yang Sofa punya beliau ya. Jadi Sofa ini punya siapa? Syekh Yusuf Al-Atair. Itu antum belajar sama dia atau antum bekerja? Saya belajar sama beliau dan saya pun minta kerja juga ke beliau kan. Sebab punya dia kan. Berarti bos besar nih ya? Iya, besar. Dan hubungan Ustadz sama beliau ini dekat, akrab? Alhamdulillah, hubungan sama beliau itu luar biasa lah. Berarti pengalaman Ustadz di Arab Saudi ini lumayan cukup lama juga dan cukup menarik juga kisah Ustadz ini ya. Bertemu dengan dua tokoh pengusaha, satunya Abu Rakan, pemilik 40 hotel di Arab Saudi, dan selanjutnya Syekh Yusuf Al-Atair. Ya, dan beliau ini pemilik hotel dari Sofa Orchid. Masya Allah. Setelah dari Arab Saudi, Ustadz itu melanjutkan ke Malaysia Ustadz ya? Iya, mohon maaf lah. Jadi alhamdulillah lepas itu ketika kepresidenan Jokowi kan, mohon maaf, itu hari ada salah satu gunjingan daripada TKW, tenaga kerja dari Indonesia, TKI. Jadi sempat itu ada salah satu kesalahan kan. Jadi kasih SIM sana pukul rata. Kesalahannya apa Ustadz? Mohon maaf lah, salah satu TKI Indonesia itu membunuh orang Saudi. Jadi semua orang Indonesia kata raja itu harus dipulangkan. Jadi termasuk yang saya belajar pun di sana ada langsung presiden kita Jokowi langsung turun. Jadi alhamdulillah dikasih tiket gratis. Yang 4 tahun saya tidak pulang, jadi tiket gratis, kasih uang jajan dan sebagainya kan. Jadi siapa yang tidak tergiur akhirnya pulang. Kena rindu tadi ya. Rindu 4 tahun nggak pulang berarti ya? Iya, rindu sama orang tua dan sebagainya kan. Rindu sama kampungan. Jadi tidak bisa dipungkiri kan kalau merantau tuh hujan duit pun di negeri orang, hujan batu pun masih enak hujan batu di negeri sendiri. Jadi tidak bisa pungkiri, cuma tetap rindu lah kampung seorang kan.
Jadi saya pangkas cerita nih Ustadz ya. Iya. Kami kan mendengar Ustadz ini kan pada saat itu kan berada di Malaysia ya Ustadz ya. Kita dapat informasi waktu itu masih di yayasan teman kita yang lama Ustadz ya. Kan dapat informasi tersebut bahwa ada kampung nih memerlukan seorang dai. Iya. Kan seorang Ustadz. Akhirnya dapatlah informasi ada seorang Ustadz dari Indonesia sedang bermukim di Malaysia kan. Di Kucing. Di Kucing. Akhirnya Allah. dihubungi lah Ustadz ya. Iya. Dihubungi, kira-kira tertarik gak nih untuk mengabdi di Kalimantan Barat Masya pada saat itu. Betul nggak Ustadz? Akhirnya Ustadz bermukim di kampung tersebut ya, di Landa ya. Ustadz ini mendapat cobaan lah, ya mendapat cobaan ujian bahwa Ustadz ini baru saja datang di situ dan informasinya ini rumah Ustadz ini mau digeruduk warga, mau apa istilahnya, informasinya mau dibakar ya. Digedor lah gitu. Digedor lah gitu ya. Iya. Jadi bukan apa, bukannya mau didatangi sama warga lah. Karena apa tuh Ustadz? Ini mohon maaf, saya harus jelaskan kan. Biar nggak salah nih Ustadz ya. Kita disclaimer dulu ya. Ini konten yang kita buat, kita tidak menjelekkan suatu tempat. Tidak menjelekkan suatu apa ya, suatu kepercayaan ataupun sebuah suatu suku. Kita ini sebagai motivasi dan inspirasi tantangan seorang dai yang mengabdi ketika berdakwah di daerah pedalaman. Dan ini adalah salah satu kisahnya dari Ustadz Idrus. Kita lanjut Ustadz. Jadi apa penyebab ketika Ustadz ini mau digeruduk oleh warga nih? Mohon maaf. Jadi bukan hanya mau, sudah digedor. Jadi istri saya nangis sama berapa kali kan? Oh, saat itu udah nikah? Sudah digedor. Jadi mohon maaf, itu pun salah juga pribadi saya, sebagaimana yang sudah dikabarkan tadi. Jadi di mana kita bumi dipijah, itu langit dijunjung. Jadi kan saya alumni Timur Tengah, tidak bisa dipungkiri. Alumni Saudi Arabia. Lepas itu habis Saudi Arabia, mukim di Kucing Malaysia selama 3 tahun 8 bulan. Dan di sana majority memang pakai baju top, baju putih, pakai gamis. Pakai baju gamis. Adik gamis. Pakai peci juga. Pakai peci putih apalagi sebagainya kan. Jadi macam wali ya. Oh iya, saat itu kan sedang tahun-tahunnya politik ya. Politik tentang kalau masalah agama ini memang sangat sensitif pada saat itu ya. Sensitif, betul. Dan jenis pakaian yang Ustadz pakai ini di daerah tersebut ini sangat mencolok. Berbeda dengan pakaian Muslim ataupun non-Muslim pada umumnya kan. Betul. Apalagi yang sedang anti-antinya FPI kalau nggak salah tuh ya. Betul. Nah, Ustadz dikira FPI kali pada saat itu. Mungkin juga gitu kan. Mungkin disangka. Jadi mohon maaf lah. Saya pun tak tahu, tak paham. Salahnya saya tuh ketika keluar dari kampung itu, jenguk salah satu saudara kita pakai baju itu habis Jumat kan, lupa saya peci apa, langsung berdesut ya gitu pakai motor. Pas pulang tuh langsung datang geruduk kan. Memang kata dia tuh mohon maaf lah, berapa kali nih katanya diintai. Maksud diintai itu diawasi, dicari. Cuma kodaro tak jumpa terus sama saya tuh. Terkadang saya tidak ada, terkadang rumah tak nampak, Allah alam kan. Pas itu hari dah ketujuhnya jumpa sama saya. Pas lah buatlah surat perjanjian, maksud saya itu bukan apa-apa ke sana lah. Jadi intinya saya ini nikah aja di sini kan, ngajar pun bocil-bocil ya kan, tidak ada unsur apa-apa kan. Disangka Ustadz ini membawa paham yang keras, iya, yang rasis, paham yang radikal ya. Kurang lebih gitulah. Langsung buat konten apa dan sebagainya kan, langsung ada suatu pernyataan. Jadi supaya klarifikasi lah kan. Ketika saya walaupun pakai baju itu lagi kan, jadi tahulah kan bahwa saya tuh kesana tuh ala kadar santai aja maksudnya. Bukan untuk yang berbuat yang aneh-aneh, bukan untuk yang radikal gitu. Niatnya kan sana kan untuk ngaji anak-anak kan, bocil-bocil juga gitu ya. Betul. Ya, karena memang kampung tersebut memang memerlukan kehadiran seorang dai kan pada saat itu. Betul. Informasi itu kan juga sampai juga ke telinga saya kan. Pada saat itu kan saya langsung berpikir nih, bagaimana caranya Ustadz Idrus ini bisa diterima oleh warga setempat ya. Betul. Baik warga Muslim maupun warga non-Muslim. Betul nggak? Nah, tapi sebelumnya kan ada istilah image ya, bahwa Ustadz itu Ustadz numpang susah. Betul nggak? Mohon maaf. Jadi itu bukan ini lagi fakta.
fakta. Jadi bisa mohon maaf lah, cuman tidak direkam dia bahasanya kan. Dan itu kan bukan hanya pada ustadz saja kan, iya. tapi juga kepada seluruh ustadz ya yang bermukim di pedalaman. Ya, image ini ustadz ini apa istilahnya, ustadz numpang susah gitu ya, istilahnya itu kan. Dan itu fakta ustadz ya. Iya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya. Mohon maaf, apalagi pas pendatang apa dan sebagainya kan. Ternyata pas dilaksanakan sangat luar biasa. Ternyata di lapangan, sangat luar biasa ya Ustadz ya, ujian cobaannya ya. Patutlah wasiat gurunda saya kan, almarhum Al-Maghfurlah. Jadi dakwah itu dua. Yang pertama, ketika menang agama Allah tinggi. Ketika kalah atau meninggal kita syahid. Mohon maaf, Kabupaten Landa ini cuma 13 kecamatan. Desanya tuh 156 lah desa. Dusunnya itu 500 banyak 60, ya dusunnya. Jadi ternyata saya teliti yang 13 kecamatan itu muslimnya tuh cuman 15%. Yang 15% itu terkadang muslim sih muslim. Kadang beberapa kampung Quran tidak pandai apa sebagainya, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Kadang masjid dijadikan kandang kambing. Oh iya, saya juga menemukan ya beberapa masjid yang beralih fungsi menjadi kandang kambing dan kandang sebagainya karena tidak ada jamaahnya. Jadi bukan karena disengaja, bukan, tapi karena tidak ada lagi jamaah yang bermukim di situ. Dan ya jadi binatang sering masuk karena tidak ada yang menjaga. Jadi banyak sekali binatang yang masuk. Jadi saya disclaimer sekali lagi, kandang ini bukan sengaja dijadikan kandang oleh warga lain. Tapi ya memang karena tidak yang jaga tadi, karena tidak ada muslim yang tinggal lagi di daerah sekitar itu. Jadi ya masjidnya benar-benar kosong dan tidak terawat. Dan itu saya menemukan beberapa lah kejadian. Betul. Oke, kita lanjut Ustadz. Jadi saya meluruskan juga nih cerita dari Ustadz. Jadi setelah Ustadz ini datang ke Kalimantan Barat, di sebuah kampung aja, kita nggak persebut namanya Ustadz ya, di Kabupaten Landa, yang dimana kalau secara garis besar Provinsi Kalimantan Barat ini mayoritasnya muslim ya, sekitar 50% sekian berapa gitu, sisanya kepercayaan agama lain gitu. Nah, tidak semua tempat di kabupaten itu muslim sebagai mayoritas. Nah, jadi ada beberapa juga di kabupaten lainnya muslim ini adalah Islam ini adalah agama yang minoritas. Seperti itu. Tersebar kemana-mana muslim yang ada di Kalimantan Barat. Jadi medan dakwahnya, medan ini juga memang agak sedikit berbeda ya. Nah, akhirnya kita dapat kabar. Jadi teman-teman di Pontianak yang mengundang Ustadz ya, yang mengajak Ustadz untuk Kalimantan Barat juga berpikir nih, karena kebanyakan para dai ini nggak betah Ustadz. Betul nggak? Para Ustadz ini banyak yang nggak betah di pedalaman, hanya beberapa bulan, habis itu balik lagi. Nah, ini kan banyak nih alumni yang dari pondok pesantren nih kan. Nah, jadi dibuatlah strategi bagaimana agar Ustadz Idrus ini bisa betah. Akhirnya dijodohkanlah dengan seorang gadis kembang desa. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang Ustadz ya. Udah berapa anak Ustadz? 3. Udah 3 anak. Nah, oke, kita balik lagi teman-teman. Jadi begitu dapat informasi bahwa Ustadz Idrus ini mendapat cobaan karena cara berpakaiannya ini tidak diterima oleh warga setempat karena tahun-tahun politik, karena isu-isu agama pada saat itu sangat menegangkan sekali. Dan salah satu efeknya kan saya juga menginap juga di Pondok Pesantren Negara selama 6 bulan kan, kena kasus ITE di tempat Kabupaten Ustadz juga. Saya tulis di media sosial, di Facebook, akhirnya viral, kenalah kasus ITE. Itu sebelum kita ketemu nih, ya kan? Nah, setelah saya keluar, barulah saya bergabung dengan teman-teman yang mempunyai program dakwah di pedalaman pada saat itu. Nah, akhirnya saya meminta Ustadz pada saat itu ya, mencarikan informasi, karena kampung Ustadz ini kan dikelilingi kampung-kampung saudara kita yang berbeda keyakinan kan, gitu. Akhirnya saya meminta Ustadz mengumpulkan nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, dan tokoh adat juga ya Ustadz ya. Ya, dikumpulkan, dan akhirnya dapat berapa kakak tuh Ustadz sekitarnya? 135 kakak. Nah inilah dahsyatnya peran sebuah masjid ya teman-teman. Jadi masjid ini mempunyai Baitumal. Nah, Baitumal ini pada saat itu saya melakukan fundraising melalui video konten-konten Islami, konten-konten mu'alaf. Akhirnya
banyak sekali penonton yang perhatian juga dengan dakwah-dakwah kita, akhirnya berdonasilah di Baitumal. Nah, dari Baitumal inilah saya menganggarkan nih untuk membeli sekitar berapa ton beras pada saat itu ya. Ya. Karena 135 kakak itu saya anggarkan satu kakaknya itu mendapat 20 kg beras. Belum Pak Ustadz? Iya. Nah, Sampai pakai dam kah? ya pakai ini dump truck ya. Dan truk. Sampai ngantarnya pakai Iya. pickup juga kan. pakai pickup Sampai pickupnya itu amblas Iya. ke tanah kan. Betul. Begitu. Saya sering juga ke tempat kampung Ustadz ya, dan itu kontennya udah berapa tahun yang lalu saya buat. Untungnya tidak banjir ya pada saat itu. Iya. Cuman tergenang ya. Tergenang ya. Dan Betul. pickup dan inilah itu agak bannya terperosok dalam. Akhirnya saya pada saat itu meminta Ustadz setelah datang beras Iya. itu 135 kakak ini Ustadz yang harus mengantar sendiri. Betul. Enggak, Ustadz panggul sendiri begitu, sedangkan kami tidak muncul, kami di belakang aja. Gitu kan. Nah, bagaimana dampak dahsyatnya ketika Ustadz bagi beras kepada non-muslim? Masya Allah, tabarakallah. Jadi harus garis bawahi ya. Nah, memang sedekah itu sangat dahsyat, luar biasa. Salah satu momen yang bisa mengheningkan suasana, menyejukkan suasana, yang mohon maaf, yang pertama ini merubah mindset yang 98 derajat, berapa lah gitu. 180 derajat. Merubah pikiran orang terhadap seorang ustadz ya. Yang pertama, mohon maaf, yang taunya ustadz itu kan di sana biasa untuk makan tuh patungan setiap warga satu cawan. Mohon maaf lah, ini fair-fairan ya gitu kan. Nah, seperti saya. Pertama masuk ada yang memutah, siapa untuk apa? Ternyata dikasih ke saya. Sama pengurus kampung itu kan. Oh, kasih untuk makannya. Katanya dapatlah berapa karung kan. Yang tidak ada ini duit 1.000, 2.000 dan sebagainya kan. Ini merubah mindset. Yang pertama kan ngasih dikasih orang, sekarang ngasih. Jadi sekarang ngasih orang. dari mana kan? Jadi luar biasa lah kan. Itulah makanya dikenal sama Ustadz numpang susah, kan? Makanannya didapat dari iuran warga. Uang sehari-harinya juga dari iuran warga. Tanahnya numpang, rumahnya numpang. Makanya dia ada image gelar Ustadz numpang susah. Betul. Dan ini tidak hanya kepada Ustadz saja kan, banyak juga dai-dai lain gitu. Nah, begitu Ustadz bagi beras yang dibuat oleh program Ustadz bagi beras, ternyata dampaknya sangat luar biasa ya. Yang tadinya image-nya seperti itu, Ustadz numpang susah, sekarang jadi apa nih? Itu balik. Balik. Istilahnya mohon maaf lah kan, bahasanya kan. Jadi orang yang kaya sesungguhnya bukan punya pesawat, punya mobil, punya kebun ratusan ribuan malah hektar, yang mampu berapa fakir miskin yang telah disantuni, yatim yang telah ditolong. Nah itu. Apalagi kalau udah besar kan mampu bangun masjid. Sekarang alhamdulillah kan ada rezeki kawan-kawan yang bantu bangun masjid dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Jadi ini kan terbalik. Dan mohon maaf lah kan. Jadi memang unik lah dakwah ini kan. Ketika ada orang yang bicara numpang susah, kau ustadz nih apa dan sebagainya. Ternyata orang tuanya meninggal, saya mandikan, saya kebumikan, saya ngajikan sampai 30 juz. Jadi tahlilnya saya tanggung dan sebagainya kan. Jadi itu Ustadz yang biayakan. Saya di sana. Jadi mohon maaf, salah satu ilmu jitu untuk menundukkan orang pedalaman tuh, mohon maaf lah. Jadi ketika harus fokus giat fardu kifayah, perhatikan, mohon maaf, dari kafannya kita tanggung, masjid ditanggungan karena kan termasuk. Dan itu dari uang masjid ya Ustadz ya? Uang masjid. Cuman kita yang kolasikan kan. Jadi kemarin dari uang masjid itu ada 500.000, sekarang ada aja iuran warga. Satu rumah 10.000, wajib itu. Itulah pentingnya peran dan fungsi sebuah masjid. Kembali lagi seperti itu. Jadi jangan uang masjid dipakai untuk pribadi. Harusnya betul. Untuk jamaah. Untuk dakwah. Betul. Untuk operasional dakwah kan. Jadi kembali lagi kepada mindset itu sangat luar biasa, jauh drastis, memang jauh. Pertama orang meninggal tuh harus sibuk menyediakan makan apa, ini sekarang ditanggung.
Masjid yang nanggung. Masjid yang nanggung. Alhamdulillah. Masjid yang dibacakan Quran 30 juz, selesai tahlil dan sebagainya, udah terima bersih lah istilahnya kan. Nah, jadi ini mohon maaf lah, rata-rata di kampung sangat susah lah yang begitu. Bukan hanya di dusun saya, sebenarnya ini harus diterapkan di dusun-dusun lain. Di tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain. Bagaimana cara kita seorang dai berdakwah di kampung pedalaman, Ustaz ya. Nah, kita lanjut lagi nih, Ustaz. Saya udah dengar, tapi saya masih kepo. Masih pengen tahu. Nah, setelah Ustaz bagi beras, katanya Ustaz ini diangkat anak sama ketua adat. Masya Allah, itu luar biasa kan. Asbab sedekah itu. Jadi yang pertama asbab sedekah, yang kedua tetap mungkin doa agak macam mana supaya ada kelancaran, tetap dakwah itu harus berdoa kan, berusaha harus bersertai doa. Jadi istikharah berapa kali minta solusi supaya dakwah itu lancarkan. Salah satu perjalanan ya dari beras tadi, lepas dari beras itu alhamdulillah kan diterima dengan baik, dan alhamdulillah ada salah satu ketua adat, mohon maaf beliau sudah meninggal kan, baru aja meninggal kemarin, dan alhamdulillah anaknya 2 masuk Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Ini karena wasilah dakwah tadi ya. Ya, jadi asbab dia kan. Tapi Allah lah yang nganukan gerakan. Tapi asbab yang tadi kemarin saya datang ke sana juga kah? Bukan. Yang saya ngantar beras ke rumahnya ada yang dia pakai sarung ya, anaknya itu. Iya, itu. Itu masih Islam? Alhamdulillah. Ya, itu loh dia. Alhamdulillah. Abang-abang itu ya masuk Islam ya, Masya Allah. Itu. Dari salah satu wasilah dari berbagi beras tadi ya. Nah, inilah teman-teman dahsyatnya infak sedekah yang teman-teman salurkan di Baitumal 7 Langit. Kita bantu nih dai-dai seperti Ustadz Idrus nih untuk memudahkan beliau dakwah di daerah pedalaman. Oke. Setelah itu saya dapat informasi juga. Ini kalau ada orang non-muslim meninggal, katanya Ustadz juga ikut gali kubur. Jadi mohon maaf. Pas kemarin yang ketua adat meninggal tuh, ayah angkat lah kan, diangkat. Saya hargai gak. Jadi saya bantu lah untuk pengebumiannya. Jadi sempat komplain saudara kita yang Islam. Mohon maaf lah. Jadi saya lihat dalam kitab Bajuri kan, jilidan yang kedua, halaman kalau tidak salah 225, lihat dari barisan yang tepi 5 baris ke atas, dilihat boleh. Jadi di sana kewajiban fardu kifayah tuh, walaupun non muslim, memang dia haram disolatkan sebab dia tidak sholat. Tapi kalau membantu proses ini kalau kan mengebumikan, seandainya tidak ada orang yang mengebumikan, wajib takut tahu bau kan. Jadi itu salah satu, kalau mengebumikan itu malah ada yang mengabarkan mewajibkan. Jadi kan kita membantu prosesnya kan, bukan karena kita ini kan, karena kita membantu karena dari dasar kemanusiaan kan. Dasar kemanusiaan dan didasari dengan hukum. Ya, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau ada misalnya pengetahuan lain atau apa namanya hadis atau lain sebagainya, itu wallahu alam kan. Tapi mungkin masih dangkal aja ilmu saya kan. Karena di pedalaman ini kan agak unik ya Ustadz ya. Saya juga sering dapat cerita juga informasi ketika kita bangun masjid, itu banyak juga loh warga-warga non muslim yang membantu kan. Membantu mendirikan masjid tersebut kan. Betul. Mereka membantu mengangkat kayu, membantu gergaji gitu kan. Jadi menjaga silaturahmi Ustadz ya gitu, tanpa memandang ada orang yang sedang susah kan, kita nggak mungkin bertanya apa agamamu, apa sukumu. Betul. Kan orang lagi perlu bantuan ya kita bantu kan gitu. Ada berapa orang yang Ustadz bantu proses penggalian kubur ini? Hanya 1 orang atau banyak? Yang non muslim? Yang Ustadz bantu ya? Pokoknya ada kabar tuh, ada kabar kenal, mohon maaf beliau sering memang saya langsung turun. Dan mohon maaf untuk sementara sekarang di dusun kami itu, ketika saudara kita yang muslim terkadang yang gali kubur saudara non. Jadi sering bantu, mohon maaf. Seperti infak yang tadi tuh 10.000. Kadang infak 10.000 mungkin dia lebih lah. Kasih beras apa kopi, gula kopi dari saudara kita yang non tuh banyak berkarung. Mau untuk nyumbang juga. Nyumbang. Terkadang kalau dia meninggal sama orang kita pun nyumbang. Jadi itu, harusnya seperti itu kan. Biasalah. Karena Islam kan rahmatan lil alamin. Betul kan? Ajaran dakwahnya seperti itu kan. Nah, ketika Ustadz gali kubur ini pakai sarung, pakai peci atau apa nih? Kalau dulu sih tak tahu, tetap pakai sarung peci kan. Kalau dulu Ustadz gali kubur pakai gamis, pakai ini ya. Tapi kan itu nggak masalah juga kan sebenarnya.
Tidak sih menghargai, tetap saya pun punya perasaan manusia kan. Jadi raut mukanya dah paham dah, kata nyaman. Sekarang misalnya natural ya, supaya diterima. Agak lebih gaul lah ya. Lebih gaul, gitu. Tadi sempat nanya nih, ketika podcast pakai peci nggak Bang Ilham? Bebas saya bilang gitu. Oke. Dan satu lagi nih, agak sedikit suka juga nih dapat berita dari Ustadz Idrus, karena setiap kali ada rapat ya, rapat warga. Itu Ustadz ini selalu disediakan di kursi yang paling depan kan, gitu. Kalau dulunya enggak, tidak lah. Setelah bagi beras, bantu baik pun muslim maupun non muslim menggali kuburannya, dan Ustadznya juga ikut membantu nih ya, merapikan kursi-kursi di rumah duka ya. Iya. Ya, sehingga marwah Ustadz ini terangkatlah, dihargai di masyarakat ya, seperti itu. Ustadz, nah nih yang paling banyak ditanya sama teman-teman, sama para penonton. Karena kemarin saya ada buat konten storytelling, saya menceritakan kisah tentang Ustadz. Jadi ada salah satu penonton bertanya nih, karena kemarin judulnya tuh Ustadz Jawa diracun di Kalimantan. Judulnya agak sedikit ekstrim, gitu ya. Agak sedikit ekstrim. Jadi ada penonton yang bertanya, kok cerita tentang racunnya tidak tuntas. Jadi biar penonton lebih yakin, saya hadirkan ini narasumbernya. Saya dengar Ustadz ini diracun sampai 3 kali. Kronologisnya itu seperti apa? Kok bisa kena racun nih Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat luar biasa ya kan. Pengalaman tidak sih terburuk kan. Cuman yang sangat menyakitkan kan. Ternyata kena racun itu udah sangat luar biasa. Sampai 7 hari 7 malam tak ingat. Saya diyasinkan dah. Dalam keadaan koma? Koma tidak ingat, saya sadar. Maaf lah. Cuman itulah berjasa saya sama istri. Itu makanya tidak mau nambah Bang Ilham. Kamu guru saya luar biasa kan. Saya tak pakai pampers apa, tidak ingat apa-apa. 7 hari itu pertama tuh. Iya, saya lihat foto dan video Ustadz tuh. Ini mata Ustadz hitam nih. Saya lihat. Dah tak ingat apa-apa. Nyawa itulah bahasa sininya. Dah ada dah. Sadar ingat gitu. Cuman qadarullah kan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dikasih kesempatan, diberikan kesempatan bernapas untuk beribadah, berdakwah dan sebagainya. Alhamdulillah ada juga obatnya kan. Sebab la mauta illa bil ajal, tidak akan orang meninggal terkecuali sudah ajalnya kena. Kalau udah ajalnya tidak sakit, tidak apa, meninggal gak kan. Ustadz ini bisa membedakan nih minuman yang diracun sama yang tidak? Memang beda. Itu bagaimana itu? Mohon maaf. Jadi itu kebetulan qadarullah ini ada cawan. Saya ketika pas minum tuh memang aneh. Anehnya apa? Pertama tidak ada bayangan. Ketika mohon maaf, ahli ya kan. Ketika minum tuh, digini kan telunjuknya. Kok ada bayangan? Gini ada bayangan. Jadi tadi aman. Kalau tidak bayangan gelap, ya tidak mau minum. Mohon maaf, pas ketika saya minum, kok gelap kan? Ya. Kopinya. Bukti-bukti, mohon maaf, hadisnya sudah jelas kan? Ketika atasnya panas, bawahnya sejuk, macam es ini, maka tak usah diminum. Dinginnya seperti jadi ada dua ciri-ciri ya. Satu kalau kita taruh tidak ada bayangan. Betul. Terus bawahnya dingin, seperti es. Atasnya panas. Itu artinya jangan diminum. Jangan diminum. Begitu. Tumbang resikonya, macam saya. Kan Ustadz tahu. Itulah. Kenapa Ustadz minum? Masya Allah, tabarakallah. Itulah. Jadi mohon maaf. Ini pun dakwah tuh memang sebelum ke orang tuh ke pribadi dulu kan. Di antaranya harus jaga hati dan lain sebagainya. Saya pun mendalami lah kan. Tidak sih ahli kan. Di dunia ini tidak ada yang pakar apa dan sebagainya kan. Ada lemahnya. Termasuk saya pribadi kan. Mendalami ilmu mistik apa dan sebagainya, alhamdulillah. Ilmu gaib. Bukan ilmu mistik. Nanti pandangannya beda nih kalau mistik nih Ustaz. Ilmu gaib lah kan. Ilmu ya coba itulah. Istilahnya ilmu syariat, bahasa ininya. Ilmu syariat. Ilmu syariat lah. Untuk jaga diri sebagainya kan dari Al-Qur'an tetap. Jadi timbullah kesombongan. Yang bahaya tuh. Itu yang merusak kita tuh. Ternyata bukan masalah racunnya, kesombongan yang merusak tuh. Jadi jebol pertahanan Ustaz. Versi saya mohon maaf, jumpa yang gini bukan hanya sehari 2 hari, sekali 2 kali, sering ya? Sering. Sering. Kata saya, masa saya masih mempan barang ini? Gitu kan. Ya Allah, itulah yang meruntuhkan gitu tuh.
hancur lah pas diminum ternyata selap juga. Jadi walaupun kita punya benteng Ustadz iya. ya, dititipkan oleh Allah lah ya Pak Ustadz ya. Walaupun kita apa ya kelihatan kebal gitu ya. Ada kelebihan lah. Kelebihan lah ini karena sombong tadi Nah, merasa yo ini nggak mungkin aku kena racun Iya. ya. Jadi Ustadz minum ujung-ujung Selama sampai dikasih pempes ya. Nah, itulah. dan itu selamat karena juga ada yang membantu ya Ustadz ya. Iya, beberapa kiai dah kan mohon maaf termasuk saudara kita yang non muslim kan Membantu juga. banyak yang nolong kasih penawar. ramuan, apa penawar gitu kan. Dengan pengalaman dia kan seperti ramuan. Itu setelah dikasih beras atau sebelum kasih beras nih? Sudah kasih beras lah. Sudah kasih beras. Jadi begitu terdengar kabar Ustadz kena racun, ini warga non muslim juga membantu ya. Banyak. Memberikan penawar ya. Penawar apa obat ini kan. Dengan pengalaman dia lah kan, dengan mohon maaf sebab keyakinan dia kan ada pakai batu dan sebagainya kan. Banyak lah kan. Alhamdulillah qadarullah kan 3 bulan macam anak bayi lah merangkak ke WC pun. Oh, 3 bulan ya? 3 bulan. Apa habis 3 bulan sedikit napas pendek benar. 6 bulan baru macam bayi lah, macam luar biasa lah. Dan ini sampai 2 kali nih. Ya sampai ketiga ini 2 dan 3-nya ya. Iya. Nah, itu enggak belajar dari pengalaman kemarin. Kena lagi. Jadi mohon maaf terkadang ya, sifat manusia itu beda-beda lah. Di antaranya saya kan. Kalau orang itu ada jerak, kalau saya itu terkadang mau tahu kan, kata orang sini kan ada penawarnya itu tanah yang di tempat itu kita diam kena diambil kan, saya mau tahu kan, ternyata memang iya betul. Pas diminum kan ada rasa memang udah siap tanah dan ambil, tapi demam enggak sempat 3 hari itu memang sakit. Cuman hilang. Jadi ada penangkalnya juga ya. Sifat dan karakter orang tuh memang beda-beda. Cuman saya itu sistem penasaran kan. Betulkah tidak kan gitu. Kalau orang lain kan apakah hubungan dengan nyawa itu memang ngeri nggak? Tapi jangan sampai agil lah Ustadz. Kan nanti saya kehilangan kawan nih. Oke. Terus Ustadz juga tadi cerita setiap kali minum kopi, ini gelas suka pecah. Itu artinya kan ini diberi racun ya Ustadz ya. Itu sering tuh Ustadz? Sering. Jadi kalau kita mohon maaf lah, doa tuh kalau kita ikhlas apa berdoa kan, insya Allah kan banyak dicurahkan tuh melepar lah bahasanya sini kan. Melepar pecah bukan hanya sekali 2 kali, berpuluh lagi. Sering? Sering. Itu di rumah muslim atau terkadang di rumah saudara kita muslim atau non, atau di toko terkadang tokoh itu yang Allah alam ada rasa curiga lah gitu kan. Jadi ya salah satunya kalau kita dijaga sama Allah ya. Jadi setiap kali kita mau minum, kalau yang minuman bersih racun ini gelasnya pecah ya. Pecah. Saya tuh sering dengar cerita-cerita seperti itu, cuman belum pernah menyaksikan sendiri gitu ya. Ternyata Ustadz mengalami sendiri nih. Iya, kali-kali mudah-mudahan nanti macam mana ya, ada mudah-mudahan buat video nanti pas ketika dicurahkan pecah, mudah-mudahan ketika pas ada jadi lebih anu kan, lebih ada buktinya gitu ya. Ada bukti. Saya tambahkan juga, jadi penggunaan racun ini masih sering digunakan tidak hanya di kampung tapi di kota juga masih sering digunakan. Betul. Racun seperti ini. Dan racun ini tidak memandang pelakunya, ini tidak memandang Islam ataupun bukan Islam. Dari pengalaman kita banyak juga pelakunya dari orang Islam sendiri juga ya. Jadi racun ini digunakan bagi orang yang tidak suka. Jadi orang ini mempunyai penyakit hati, ya, penyakit hati, iri dengki, benci, dendam gitu kan, sehingga ingin membuat orang tersebut menderita. Jadi salah satunya memakai media racun. Dampak dari racun kampung ini tidak terdeteksi oleh dunia medis kedokteran pada saat ini kan Ustadz? Betul. Pada saat ini. Dan kita juga kasih tahu ya, salah satu sahabat kita, ya Ustadz kita, dan Ustadz ini juga beberapa kali masuk di konten Laskar Tujuh Langit, dan beliau sekarang sudah dipanggil ya, dipanggil oleh Allah ketika sedang berdakwah. Ya ini asumsi kita ya Ustadz ya, asumsi kita nggak perlu sebut namanya Ustadz ya, nggak perlu sebut namanya, kita menjaga nama baik keluarga sang Ustadz tersebut. Ustadz ini juga berasalnya sama juga dari provinsi, Ustadz Idrus juga dari Jawa Barat, bermukim juga di pedalaman juga, sahabat Ustadz Idrus juga gitu ya. Dan ya Syahid ya Ustadz ya. Itu kalau dilihat kan bukan gejala serangan jantung ya Ustadz ya. Bukan. Kan karena kalau saya lihat videonya kan
ketika sedang Sakaratul Maut ini keringatan, seperti serangan jantung, gitu kan. Tapi Ustadz dibilang mulutnya berbusa ya Ustadz ya, gitu. Nah, itu salah satu ciri terkena dari dampak dari racun ya. Nah itulah tantangan dai-dai kita di pedalaman. Oke, kita balik lagi Ustadz. Kita balik lagi dampak dari program infak beras nih, infak beras. Selain itu apa lagi yang Ustadz rasakan ketika kita nih berbagi nih? Ini kan cara Rasulullah nih Ustadz, kan? Karena dengan makanan ini Rasulullah berdakwah, betul nggak Ustadz? Betul. Selain itu dampaknya apa nih setelah Ustadz mengikuti cara Rasulullah nih berbagi-bagi beras kepada Muslim dan non Muslim? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Selain daripada itu banyak lah kan, banyak wa inta uduni matallah tuhsuha kan, di antaranya. Selain daripada itu diterima kita dakwah kan. Diterima dakwah, mohon maaf, dakwah itu bukan berarti kita ceramah di jalan, di pasar, dan sebagainya kan. Dilalatul hal aula min dilatul naqol kan. Jadi dakwah dengan sifat, prinsip apa dan sebagainya ada kita di sana pun termasuk dakwah kan. Jadi tengok perilaku dan sebagainya. Akhirnya mohon maaf lah, ada saudara kita yang ngikut agama kita. Alhamdulillah. Iya, sudah berapa orang yang telah syahadat selama Ustadz berada di kampung tersebut? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tidak menjadi takabur apa-apa. Ini tahdus binikmat kan? Untuk motivasi. Motivasi teman-teman yang lain. Ada 135. Alhamdulillah. 135. Mudah-mudahan Allah Subhanahu istiqomahkan iman Islamnya sampai akhir hayat. Amin. Di selama Ustadz berdakwah bermukim di situ sudah ada 135 orang yang mendapat hidayah, Ustadz ya. Betul. Ada satu lagi nih yang mungkin Ustadz lupa cerita. Ada adat nih. Sebelum bagi beras ya. Ini kalau ada jenazah Muslim mau menuju ke tempat pemakaman Muslim dan harus melewati perkampungan non Muslim, itu katanya bayar adat. Memang ada begitu, ada ketika melewati kampung orang ya harus bayar ke kampung tersebut. Bayar adat. Balala apa dan sebagainya kan. Jadi berapa lah gitu kan. Itu bayarnya berapa? 1 siam kah gitulah. Oh, 1 siam. Itu apa tuh? Pakai uang kah? Pakai apa? Biasanya sih pakai salah satu hewan gitu kan, yang mugaladoh kan. Hewan yang itu ya, yang diharamkan ya, yang B2 ya. Iya. Itu 1 siam itu berapa? 25 kilo kan. 25 kilogram daging babi ya. Itu 1 kilonya berapa, Ustaz? Saya kurang tahu ya. Belum pernah sih. Belum pernah. Iya. Jadi adatnya itu ya bayar ya? Bayar. Iya, bayar itu memang. Setelah Ustadz bagi beras adat itu katanya Alhamdulillah, tahdus binikmat kan. Mudah-mudahan ya Allah kita jaga kan sampai bila-bila beberapa kali ada orang yang meninggal melewati kampung saudara-saudara kita aman, tidak ditagih, ada istilahnya apa lah kan. Dan kampung itu menerima beras dari Ustadz juga? Alhamdulillah, ya memang kan dibagikan sama Ilham hari. Alhamdulillah. Jadi, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Betul, kan. Amin ya Allah. Dan tim-tim saya yang dulu lah yang sama-sama mengabdi di masjid. Jadi teman-teman, inilah dampak dahsyatnya dari infak beras ya, yang kemarin kita buat program dari Baitumal, kita membantu operasional dakwahnya seperti Ustadz Idrus. Sebenarnya ada beberapa Ustadz juga yang sudah kita bantu ya. Nah, tapi yang bisa saya hadirkan malam ini adalah Ustadz Idrus nih, karena yang paling dekat posisinya. Sedangkan Ustadz lainnya agak jauh nih. Nah, salah satunya yang tadi itu sudah almarhum ya Ustadz ya. Di kampung itu memang sekali dikenal seorang dai yang bermukim di kampung, karena dai ini bukan penduduk asli. Kebanyakan para dai yang bermukim di kampung ini berasal dari luar Pulau Kalimantan. Ya, kebanyakan dari teman-teman kita yang berasal dari Jawa ya, yang bersedia mau bermukim tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Dan orang Kalimantan Barat sendiri aja mungkin bisa dihitung pakai jari yang mau bermukim, yang mempunyai ilmu, yang lulusan dari pondok pesantren mungkin masih bisa berpikir 1000 kali untuk mau bermukim di daerah pedalaman. Nah, gelar Ustadz Numpang Susah itu memang betul apa adanya gitu ya. Jadi rumahnya numpang, tanahnya numpang, berasnya patungan dari warga secanting-secanting, uang biaya sehari-harinya juga dari iuran warga, motornya minjem warga. Betul nggak? Betul. Oke teman-teman, saat ini tadi Ustadz Idrus datang, ini motornya mogok, itu chassisnya patah. Perjalanan menuju ke studio sederhana ini chassisnya patah. Saya lihat tadi Ustadz pakai sepatu bot dari kampung ke kota Pontianak selama beberapa jam tadi?
6 jam. Selama 6 jam hanya untuk podcast bersama saya di Laskar Tujuh Langit. Jadi mari teman-teman kita support, bantu Ustadz Idrus dalam berdakwah. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membantu operasional Ustadz Idrus berupa kendaraan bermotor, ini mungkin bisa disalurkan melalui Baitumal Tujuh Langit. Dan Ustadz Idrus ini handphonenya minjam punya santri. Dan alhamdulillah Ustadz Idrus sudah punya pondok pesantren ya? Iya, pondok pesantren. Ya, pondok pesantren di samping masjid yang dulunya juga difasilitasi oleh masjid di tempat saya mengabdi, di Masjid Kapal Munjalan. Pada saat saya mengabdi di sana, saya menganggarkan dari Baitumal untuk membeli sebuah sepetak tanah di samping masjid untuk dikelola oleh Ustadz Idrus. Dan alhamdulillah tanah tersebut sekarang sudah berdiri sebuah pondok pesantren. Sekarang sudah berapa santri, Ustadz? 40 yang mukim. 40 orang yang bermukim. Itu udah warga sekitar atau? Ada dari Makassar. Dari Makassar. Bermukim di sana, di Pedalangan. Alhamdulillah. Di sini nantilah. Mungkin saya yang kesana nih Ustadz nih kan, mohon doanya nih, karena biaya operasional kesana ini sangat mahal Ustadz, apalagi bawa tim nih. Mohon doanya Ustadz. Amin, mudah-mudahan dilancarkan sama Allah. Dan inilah perjuangan seorang Ustadz ya. Kita mencoba meruntuhkan framing Ustadz numpang susah. Kita mencoba meruntuhkan framing Islam itu bukan agama miskin, bukan agama radikal. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Bagaimana cara strategi para dai-dai kita ini berdakwah di lapangan, di pedalaman. Semoga kisah Ustadz Idrus ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman kita nih yang mungkin berdakwah di daerah-daerah pedalaman. Dan mungkin strategi ini, cara ini bisa ditiru juga di tempat-tempat yang lain ya Ustadz ya. Betul. Seperti itu. Dan insya Allah saya juga akan membuat program kembali bagi-bagi beras untuk memudahkan Ustadz Idrus berdakwah agar lebih mantap lagi, agar lebih syiar dakwahnya lebih berkembang lagi. Saya ingin membuat juga program bagi-bagi beras kepada muslim dan warga non muslim, kampung-kampung tetangganya Ustadz Idrus. Ini kita coba buat lagi program tersebut. Kalau muslim di kampung Ustadz itu ada berapa kakak? 125. 125 kakak ya. Warganya 503 jiwa sama bayi. Berarti totalnya sekitar itu ya. Sekitar 250-an kakak ya, 260 kakak ya. Sama Dari dari kalau kita mau melanjutkan program bagi beras ya, infak beras, tokoh masyarakat non muslim dan sekitarnya ditambah dengan warga muslim. Yang 125. 125 itu total sekitar 260 kakak. Ya. Jadi kita akan menginfakkan beras kita untuk 260 kakak di kampung Ustadz Idrus. Tujuannya tadi nih untuk meruntuhkan framing negatif terhadap dai yang bermukim dan juga terhadap agama Islamnya sendiri. Kita tunjukkan bahwa Islam itu bukan agama miskin, Islam itu bukan agama radikal, dan ustadznya dai kita bukan dai yang miskin. Nah ini sebagai asumsi ya teman-teman, jika ada 2 orang yang bermukim dan berdakwah di sana, 1 orang ini rumahnya numpang, tanahnya numpang, motornya minjam, makanannya diberikan oleh iuran warga, kebutuhan sehari-hari uangnya ini diperoleh dari iuran warga juga. Nah sedangkan dengan yang satu lagi ini memakai fasilitas lengkap, mobil atau motor yang mungkin bagus ya, rumahnya bagus, tanahnya luas, dan ini tidak membebani masyarakat. Nah, ketika sama-sama berdakwah, stop zina, stop judi, jangan buang sampah sembarangan, dan lain-lain sebagainya, kira-kira omongan mana yang didengar nih? Yang kedua. Yang kedua, pasti kan? Dan ini kita mengembalikan peran dari sebuah masjid. Jadi masjid inilah yang menopang dan membantu para dai-dai yang sedang berdakwah. Nah, ini yang kita terapkan nih dulu nih. Dan alhamdulillah dampaknya yang seperti Ustadz Idrus rasakan sekarang, dakwahnya bisa diterima oleh warga muslim dan non muslim. Sekian cerita kami dari Ustadz Idrus. Semoga apa yang telah diberikan oleh orang-orang baik, sahabat-sahabat Tujuh Langit, ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua dan pahalanya juga mengalir sampai kepada orang tua kita. Amin ya Allah. Oke, sekian dari saya dan Ustadz Idrus. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Dan yang ingin sama-sama membantu program dakwah dari Laskar Tujuh Langit, bisa langganan channel Laskar Tujuh Langit atau berdonasi di Baitumal Tujuh Langit. Saya Bang Ilham dan Ustadz Idrus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.